Oke teman-teman, kali ini aku bakal jelasin daftar kegiatan peserta UTBK ya. Nah ini tadi yang di bawah kartu peserta tadi loh. Ini kan dibagi ada tabel-tabelnya ya. Ini yang pertama itu ada aktivitas. Yang di sebelah kanan perlu aktivitas. Nah, aktivitas ini mulai dari persiapan sebelum ujian, saat pelaksanaan ujian, dan yang terakhir setelah pelaksanaan ujian. Nah, ini di sini itu ada checklistnya. Nah, apa gunanya checklist ini? Ini setelah kalian nanti melaksanakan semua aktivitas ini, kalian bisa beri tanda, bisa dicentang, ataupun pokoknya diberi tanda. Nah, itu berarti kalian udah melaksanain aktivitas itu. Di bagian sesi, pol kiri itu ya, itu ada 2, sesi pagi dan siang. Nah, untuk yang nomor A, itu ada yang pertama, H-14. H-14 persiapannya yaitu menjaga kesehatan dan disarankan stay at home. Kan kita malah yang UTBK gelombang pertama udah H-7 nih. Nah, kan juga udah termasuk di dalam H-14 ini. Nah, nanti kalau udah selesai itu kalian bisa langsung dicentang. Terus yang bawahnya, ini ada yang A2, H-1. Aktivitasnya yang pertama, mencari informasi lokasi tes dengan cara melihat lokasi pada web PTN tanpa harus datang ke lokasi ujian. Nah, di sini berarti cek lokasinya itu kalian nggak perlu datang langsung ke tempatnya atau ke pusat UTBK-nya. Nah, ini ya situasinya pandemik seperti ini. Nah, jadi kalian lewat Google Map aja atau lewat web, kalian cari tahu, misal dari penginapan kalian atau dari rumah kalian menuju lokasi itu jaraknya berapa, transportasinya yang ada tuh gimana, berapa lama sih waktunya yang harus aku tempuh buat ke sana gitu. Jadi kalian bisa memprediksikan, misal ada macet atau ada apa-apa, nanti kalian bisa berangkat lebih awal. Mungkin ada berbagai perubahan ya dari kemarin-kemarin, yang awalnya H-1 harus cek lokasi ke sana, atau H-2, atau H- sebelumnya. Nah, ini disarankan mencari informasi lokasi tes dengan cara melihat lokasi di web. Yang kedua, itu membuat perakiraan waktu tempuh. Ya, tadi ya, pokoknya setelah cari lokasinya, udah tahu kan di Google Map misalnya setengah jam dari lokasi penginapan atau berapa jam dari rumah itu. Nah, itu di tahap persiapan. Lanjut yang kedua, ini di nomor B, yang sub B ini di aktivitas sebelum ujian. Yang pertama, kalian bukan diwajibkan ya, tapi ya memang seharusnya nih ya, kalian sarapan atau makan siang di tempat masing-masing. Yang kedua, berangkat menuju lokasi ujian. Yang ketiga, membawa seluruh dokumen yang diisyaratkan seperti kartu tanda peserta UTBK, fotokopi ijazah bagi lulusan 2018 dan 2019, SKL bagi lulusan 2020, serta identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor, kartu pelajar. Itu kalian bawa ya, wajib, jangan sampai ketinggalan. Udah ada video-video aku untuk barang-barang apa aja yang dibawa untuk peserta UTBK SBMPTN. Yang keempat, ini ada memastikan sudah menggunakan masker, sarung tangan yang dianjurkan, face shield, dan juga hand sanitizer. Nah, ini yang wajib itu kan masker ya. Nah, untuk aku, kemarin kan banyak yang tanya, gimana kak untuk yang sarung tangan atau untuk yang face shield? Nah, itu dari LTMPT-nya itu juga menginformasikan untuk sarung tangan, face shield itu kembali ke kebijakan atau peraturan dari pusat UTBK masing-masing. Jadi kalian tanyanya itu ke pusat UTBK kalian. Dimana kan setiap daerah kan beda-beda ya, mungkin ada yang zona merah atau gimana, jadinya ada yang mewajibkan pakai face shield dan ada yang enggak. Nah, untuk surat keterangan dokter juga begitu. Ada yang mungkin dari luar provinsi diwajibkan untuk rapid test, yang dari wali kota membawa surat keterangan dokter seperti itu. Jadi harus tanya sedetail-detailnya kepada pusat UTBK kalian masing-masing supaya nggak keliru informasinya. Kita ke poin ke B2. B2 ini sebelum ujian. Kalian datang itu paling lambat untuk
sesi pagi itu jam 8.15. Pertama ya, memastikan sudah tiba di lokasi ujian, menuju area transit atau tunggu yang disediakan oleh panitia pusat UTBK. Nah, ini kenapa dibuat paling lambat jam segitu, karena nanti kan masuknya itu jam 9 untuk sesi pagi, sesi siang kan jam 14. Nah, jadi dibuat lebih cepat itu supaya nanti tidak ada yang terlambat dan juga semuanya tuh datang dengan disiplin. Nah, di sini ada tempat transit guys. Nah, nanti di sana sesuai protokol kesehatan nanti alurnya itu ada di webnya LTMPT ya. Itu di sana ada area transit. Terus yang kedua, mengikuti prosedur sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan panitia pusat UTBK, seperti pengecekan suhu. Nah, yang kedua nanti kalian pasti di sana dicek suhunya ya. Pokoknya kalian jaga kesehatan karena di sana nanti suhu kalau nggak salah 37,5 atau 38 ya. Pokoknya ada batasnya. Kalau kalian suhunya tinggi, nah melebihi itu, ya itu langsung gugur. Lebih jangan dari LTMPT seperti itu. Terus yang ketiga, ini tadi ya, pencegahan COVID-19 jika suhu melebihi 37,5 derajat, tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dipersilakan menuju ruangan khusus untuk diperiksa oleh tim kesehatan. Ini penting banget guys untuk kesehatan, jadi benar-benar ini untuk gelombang pertama hamin seminggu, benar-benar lebih kesehatan kalian diperhatikan ya. Terus di rumah aja, stay at home kita jaga diri. Terus yang poin B3, ini ada paling lambat 8.45, paling lambat itu yang untuk pagi, terus 13.45 paling lambat untuk yang siang. Nah ini ada jam kurang 15 menit, ini kalian memastikan sudah berada di depan ruang ujian dan berbaris dengan tertib sesuai protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker dan jarak 1-1,5 meter. Ini kalian udah baris jam segitu, jaraknya 1-1,5 meter sesuai protokol kesehatan. Terus jam 9 untuk yang sesi pagi jam 9 sampai 9.05 dan untuk sesi siang jam 14 sampai 14.05 itu yang pertama memasuki ruang ujian setelah diinstruksikan oleh pengawas. Jadi kalian udah masuk ruang ujian nih. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi seperti kartu tanda peserta UTBK, fotokopi ijazah untuk lulusan 2018-2019, surat keterangan lulus bagi angkatan 2020, dan juga identitas diri seperti KTP, SIM, dan peralatan lainnya termasuk jam tangan di tempat yang telah disediakan. Nah, jadi ini kalian nggak boleh bawa apa-apa. Seperti bawa jam tangan pun nggak boleh, udah harus dilepas ya jam tangannya, sampai dimatikan seperti itulah. Nanti tasnya mungkin ditaruh di dalam ruangan ya, nanti dikumpulin di depan untuk tas. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, peserta tidak diperkenankan keluar ruang selama ujian berlangsung. Nah, ini sangat itu banget guys, rawan banget. Jadi kalian aku saranin sebelum ke ruangan itu kalian harus buang air kecil terlebih dahulu. Ini ya memang keadaan seperti ini, jadi kalian selain nanti waktunya masih terus berjalan kan, kalau kalian tiba-tiba pengen ke belakang. Lalu kita beralih ke poin yang C. Poin yang C ini saat pelaksanaan ujian, saat hari H. Pertama, meletakkan dokumen di atas meja, kemudian diverifikasi ke pengawas. Lakukan latihan, nanti ada latihannya guys, latihan dulu. Terus yang selanjutnya, menyimak instruksi pengawas dan dapat mengajukan pertanyaan. Kalian bisa tanya nih, yang masih bingung apa yang masih perlu ditanyakan tuh apa, bisa tanya. Terus dilarang berbicara pada peserta lain. Nah, jadi kalian kalau udah duduk di bangku peserta itu udah semuanya udah tenang, jadi nggak ada yang berisik, nggak ada yang tanya-tanya tuh, nggak boleh. Lalu melaksanakan ujian sesuai dengan protokol kesehatan, tidak diperkenankan bertanya materi soal yang ada, jadi nggak boleh tanya-tanya kepada samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Lalu apabila ada keluhan sakit, segera melapor. Akhiri semua kegiatan ujian, tetap duduk sampai dipersilahkan keluar ruang ujian. Nah, jadi kalian nggak setelah selesai kayak ujian biasanya kalian langsung keluar tuh enggak, nanti kalian tetap duduk sampai dipersilahkan keluar ruangan ujian, menunggu semuanya selesai. Nanti keluarnya itu dipandu oleh pengawasnya, nanti keluar satu-satu urut, tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini setelah keluar, poin yang D,
langsung pulang ke rumah atau lokasi asal. Nah, kalian itu setelah UTBK ini jangan kemana-mana. Habis misalnya nih, oh ayo kita udah selesai UTBK nih, jalan-jalan yuk langsung kemana-mana. Nah, jangan guys, karena ini memang lagi pandemi COVID-19. Nah, nanti kalian kalau kemana-mana malah keciduk gitu kan, nanti loh ini habis apa, nanti tanya nanti misal ketahuan habis UTBK. Nah, gak hanya kalian yang kena, tapi berbagai pihak yang lain juga kena gitu kan. Jadi, ke rumah kalian masing-masing atau ke penginapan langsung mandi dan pakaian dicuci. Nah, ini bener banget guys. Mengapa kalian setelah ini harus diwajibkan untuk mandi lagi dan langsung mengganti pakaian kalian? Karena kan kalian selama perjalanan, selama tes itu juga kan habis nembak ya, misalnya kayak kena udara, kena terpapar lingkungan di luar. Nah, jadi kan mungkin banyak banget debu, bakteri. Nah, aku saranin juga tadi benar, kalian harus mandi, harus bersih diri lagi. Nah, ini supaya kalian terhindar dari virus-virus ataupun bakteri-bakteri lain. Nah, jadi semuanya badan kembali bersih deh, berangkat bersih, pulang juga bersih. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Komen di bawah tentang seputar UTBK ini, dan see you on the next video. Dadah!